Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku akan shuffle dulu kartunya ya, dan kita akan segera mengetahui kira-kira apa yang dia rasakan kepada kamu nih, para Gemini. Untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan dengan seseorang, yang sedang dekat dengan seseorang, ataupun untuk kamu yang memang ingin tahu nih sebenarnya bagaimana sih perasaan dia kepada kamu ya. Kita akan coba lihat di readingan ini, mungkin perasaan-perasaan yang tidak pernah dia ungkapkan kepada kamu, ataupun pendapat dia mengenai kamu nih, yang tidak pernah dia bisa ungkapkan. Oke? Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Di sini ada The Strength, Page of Cups. Oke, aku akan shuffle kartunya lagi ya, sekali lagi, karena tadi terlalu banyak. Ups, 2. Oke, ini aku akan belajar Seven of Pentacles dan Queen of Cups. Oke. Six of Pentacles, oke. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Gemini, kita lihat ya, kira-kira bagaimana nih perasaannya kepada kamu. Oke, salah satu hal yang paling menarik dari diri kamu di mata dia adalah dia menyukai kamu yang sangat bisa menjalani hidup kamu itu benar-benar secara penuh gitu ya. Istilahnya kalau ada bahasa Inggrisnya itu kan living life to the fullest gitu ya. Nah, dia itu melihat kamu itu salah satu orang yang benar-benar bisa menerapkan lah ya, menerapkan pepatah itu ya, hidup secara penuh gitu, benar-benar kamu menikmati hidup kamu, membawa hidup kamu itu benar-benar semaksimal mungkin, menjalani hidup kamu semaksimal mungkin gitu ya. Nah, itu dia di satu sisi bisa menjadi inspirasi tersendiri nih untuk dia gitu. Dia melihat kamu itu juga orangnya penuh dengan kejutan ya. Oke, mungkin kalau aku lihat di sini beberapa dari kamu itu sudah cukup lama ya saling mengenal satu sama lain ya. Mungkin walaupun mungkin secara tatap muka ataupun ketemuan ataupun hangout itu mungkin agak jarang, tetapi mungkin dalam hal komunikasi, chatting ataupun mungkin teleponan itu kalau aku lihat mungkin cukup reguler ya. Oke, mungkin ada yang beberapa yang setiap hari, mungkin ada beberapa hari sekali. Istilahnya kalian tidak benar-benar pernah saling putus kontak dengan dalam waktu yang lama gitu. Komunikasi kalian tuh benar-benar berlanjut, cukup reguler dan continue gitu ya, berkesinambungan gitu. Dan memang sudah cukup lama ya berjalan ya, mungkin sudah beberapa bulan juga ya, mungkin ada beberapa yang mungkin mendekati tahunan juga gitu ya, tetapi bukan friendzone ya ini ya, tapi karena memang kalian sebenarnya masih mencari gitu ya, sebenarnya masih sama-sama mencari apakah memang kalian tuh tepat untuk satu sama lain begitu ya. Oke? Karena di sini ada Seven of Pentacles sama Queen of Cups ya. Sebenarnya dia juga bukan dia benar-benar ingin memastikan bahwa kalian itu benar-benar nyaman satu sama lain gitu. Benar-benar segala sesuatunya itu harus istilahnya harus benar-benar teridentifikasi di awal gitu ya. Kamu sukanya apa, dia sukanya apa, hobi kamu apa, hobi dia apa, mungkin ketidaksukaan kamu apa dan ketidaksukaan dia apa, apakah kalian memiliki kesamaan prinsip, apakah kalian memiliki kesamaan kepribadian, ataupun kalian mungkin berbeda tapi sejauh mana kalian bisa saling berkompromi dan sebagainya. Ini kalau aku lihat orangnya agak perfeksionis ya, bukan perfeksionis artinya dia mencari orang yang harus begini, harus A sampai Z, bukan, tetapi dia benar-benar ingin memastikan bahwa dia memilih orang yang tepat gitu. Karena ini kalau aku lihat tipe orang yang benar-benar kalau sudah benar-benar
menjalin komitmen dengan satu orang, dia benar-benar akan, karena dia sudah mempertimbangkan ataupun melihat segala sesuatu aspek kualitas dan segala kemungkinan dari orang tersebut dan hubungan tersebut, dia akan benar-benar istilahnya bukan mengabadikan ya, berusaha keras untuk bagaimana caranya mempertahankan hubungan ini. Kalau aku lihat ya, kemungkinan dari water sign sih emang, kalau aku lihat ya, kemungkinan besar dari water sign berarti bisa dari Cancer, Pisces ataupun Scorpio ya. Tapi sekali lagi, karena ini sangat general, bisa jadi dari sign manapun. Tapi memang ada kecenderungan orangnya sangat perfeksionis. Bukan perfeksionis dalam hal pencarian orang ya, bukan berarti dia mencari sosok yang sempurna ya, tetapi istilahnya dia menginginkan hubungan itu sesempurna mungkin gitu. Benar-benar sesuai dengan ekspektasi dia, bahwa hubungan itu harus saling mengisi, saling tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Juga bisa ada hal yang bisa dipelajari satu sama lain ketika dari kedua orang yang terlibat dalam hubungan relationship tersebut, seperti itu ya. Nah, dia itu nggak ingin salah mengambil langkah lah istilahnya begitu ya. Oke. Karena itulah dia sangat berhati-hati dan dia benar-benar bersabar gitu ya. Dia mengenal waktu, walaupun mungkin udah berbulan-bulan ataupun mendekati waktu tahunan juga, dia tetap aja gitu. Dia menganggap ini masih penjajakan ya, pendekatan gitu dengan dia, antara dia dengan kamu gitu. Kalian masih saling mengenal satu sama lain gitu ya. Karena itulah di sini ada Six of Pentacles. Dia ingin tahu nih seberapa seimbang sih kalian bisa saling belajar satu sama lain. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, jadi kalau aku lihat memang hubungan ini sebenarnya sebenarnya selalu berprogres sih, setiap kalian ketemu ataupun setiap kali kalian chat, setiap kali kalian mungkin teleponan, berbincang-bincang, berkomunikasi, sebenarnya kalau kamu perhatiin selalu ada sesuatu yang baru yang kamu ketahui tentang dia, dan ada sesuatu yang baru tentang kamu yang dia pelajari dari kamu. Seperti itu. Jadi sebenarnya hubungan kalian itu selalu berprogres setiap kali kalian chat, setiap kali kalian ketemuan. Tetapi memang progresnya itu sangat lambat. Sangat bukan lambat, tapi sangat perlahan gitu. Dia benar-benar ya taking time lah ya, dia istilahnya benar-benar mengambil waktu untuk agar segala sesuatunya itu sesuai dengan ekspektasi dia juga gitu ya. Karena orangnya sekali lagi perfeksionis. Oke? Ya, kita akan coba ambil 5 kartu lagi ya teman-teman, untuk melihat kira-kira apakah ada pertimbangan lain, perasaan lain yang dia rasakan kepada kamu nih. Oke, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, untuk melihat kira-kira apakah ada saran yang bisa diberikan oleh semesta nih pada kamu untuk langkah selanjutnya dengan si orang tersebut. Oke. Ada Knight of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Pentacles, dan Two of Swords. Oke. Knight of Cups. Oke, Knight of Cups. Bottom of the deck ada Judgment. Oh, Judgment. Oke. Judgment di sini. Ya. Oke, untuk teman-teman Gemini, di sini ada kebimbangan ya. Kalau aku lihat sedikit kebimbangan juga dari sisi dia. Ada Knight of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Pentacles ya. Pentacles semua dan kartu kerajaan semua ya. Oke. Nah, di satu sisi dia juga masih sebenarnya merasa belum mapan ya. Kalian berdua, bisa kalian berdua, bisa salah satu pihak, bisa dari dia, bisa dari kamu juga gitu ya. Intinya adalah dia merasa belum adanya suatu kemapanan secara dalam sisi finansial ataupun materi juga gitu ya, apabila memang dia menginginkan hubungan yang lebih serius gitu, ataupun memang ketika kalian memutuskan melaju ke jenjang hubungan yang lebih serius ya, ataupun berkomitmen gitu. Dia merasa bahwa pada saat ini mungkin dia juga sedang struggling dengan karirnya, dengan keuangannya, ataupun mungkin sebaliknya juga dengan kamu ya. Kamu juga mungkin sedang berusaha untuk mencapai suatu level finansial yang lebih baik dan sebagainya begitu ya. Dia kalau aku lihat ini orangnya perfeksionis, idealis, dan juga realistis gitu ya. Oke, kombinasi yang cukup cukup mematikan ya, bukan mematikan ya. Istilahnya benar-benar kombinasi yang lengkap gitu ya, benar-benar orangnya
segala sesuatunya itu benar-benar direncanakan sampai ke titik paling detailnya gitu ya, tapi dia juga realistis gitu. Dia sadar bahwa kalau memang kalian berkomitmen, bagaimanapun tuh materi ataupun finansial tuh tetap dibutuhkan gitu. Cinta aja nggak akan cukup gitu ya. Nah, dia sadar akan hal itu dan dia merasa belum ada kemapanan nih antara dari salah satu pihak ataupun kalian berdua. Sehingga ya dia masih menahan diri gitu ya. Jadi dia menganggap ya ini saatnya kalian untuk saling lebih mengenal satu sama lain dan juga berusaha untuk mencapai sedikit demi sedikit ke level finansial ataupun kemapanan finansial dari kalian berdua gitu ya. Intinya adalah sebenarnya dia juga mengharapkan kalian berdua sih yang benar-benar sama-sama berjuang ya untuk mencapai ke titik tersebut begitu ya. Oke, dia tidak mau nih ketika kalian sudah berkomitmen akhirnya tanggung jawab untuk mencapai level kenyamanan finansial tersebut akhirnya jatuh kepada salah satu pihak gitu. Nah, dia nggak mau akan hal itu. Takutnya dia membebani pihak lain ataupun dia merasa terbebani oleh pihak lain begitu. Nah, disitulah sisi realistisnya dia gitu. Karena itulah dia masih mengambil waktu lah ya, perlahan-lahan aja tapi pasti, karena dia tahu gitu ya, nggak ada yang percuma dari chat kalian, dari percakapan kalian, selalu ada sesuatu yang baru gitu ya. Oke, jadi istilahnya sambil jalan mengenal, dia juga sambil jalan mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan kematangan hubungan kalian agar bisa lebih mantap kalau memang kalian dijodohkan dalam suatu komitmen. Ada Two of Swords dan Nine of Cups ya. Oke, kadangkala memang bisa muncul keraguan entah dari mana di pikiran dia itu karena memang saking idealisnya dia ya. Knight of Cups ini artinya idealis ya. Seperti yang tadi aku bilang ya, dia idealis, perfeksionis, tapi juga realistis gitu ya. Oke, nah dia ingin sebisa mungkin tuh semua aspek itu terpenuhi gitu ya. Mungkin karena dari sisi perfeksionisnya dia gitu. Oke, nah karena itulah kadang tuh dia merasa ragu gitu. Di satu sisi dia juga realistis. Kadang kalau misalkan kalian misalkan terlalu lama pendekatannya, tapi tanpa ada kejelasan, dia juga takut lama-lama mungkin nantinya kamu jadi bosen, kamu merasa takutnya kamu merasa kok rasanya kamu kayak digantung, akhirnya kamu kehilangan rasa dan akhirnya kamu memilih orang yang lain. Sebenarnya dia juga ada rasa takut di situ, tapi di satu sisi dia juga nggak bisa meninggalkan rasa idealisnya dia ataupun perfeksionisnya dia gitu. Memang orangnya agak bukan complicated ya, memang mungkin memang tipenya seperti itu ya, oke. Biasanya memang kebanyakan water sign itu biasanya romantik dan intuitif lah ya, biasanya lebih banyak imajinasi. Nah, mungkin bisa jadi dia salah satu water sign yang agak langka ya, yang bisa memenuhi semua sign ya. Biasanya kan sign paling realistis adalah earth sign ya, Taurus, Virgo, atau Capricorn, biasanya itu yang paling realistis gitu. Nah, dia mungkin bisa jadi kalaupun dia water sign, dia adalah salah satu water sign yang langka ya, yang dia bisa dia juga memiliki kualitas dari sign-sign yang lain gitu ya. Sebenarnya jadi dia ini orangnya sebenarnya sangat worth ya, karena dia berhati-hati dan ketika dia benar-benar ada komitmen ke satu orang itu dia benar-benar memberikan sepenuhnya. Sebenarnya orang ini worth untuk ditunggu sih ya. Benar-benar istilahnya kalau kamu bersedia menunggu dia walaupun dalam waktu yang lama dan nantinya kalau memang kalian dijodohkan bisa berada dalam satu komitmen tuh dia benar-benar kualitas diri dia itu nggak akan membohongi kamu gitu. Kamu akan benar-benar bahagia sama dia di hubungan tersebut gitu. Nah, tapi tentunya nggak semuanya walaupun lama pada akhirnya memang dijodohkan kan. Istilahnya itu adalah kenyataan pahit yang memang harus kita terima, seperti itu ya kurang lebih. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk kamu ya mengenai apa yang dia rasakan kepada kamu. Nah, langkah selanjutnya apa nih yang bisa diberikan oleh semesta? Sebenarnya ini ada the judgment ya. The judgment ini artinya kan memang hubungan karma ya, ada ikatan karma. Sebenarnya memang kamu itu ada ikatan karma dengan dia di masa lalu, bukan karmic relationship ya, sekali lagi ya. Oke? Kalau karmic relationship kan lebih kepada sesuatu yang negatif ya, suatu relation yang penuh dengan drama dan emotional roller coaster. Nah, sebenarnya kamu sama dia itu bukan karmic relationship, tapi memang ada hubungan karma. Berarti bisa jadi ya, karena ini bisa banyak banget ya, bisa jadi soulmate, ataupun bisa jadi sekedar soul crossing, ataupun soul companion. Oke, karena memang kalian ada ikatan karma, karena itulah kalian dipertemukan kembali di kehidupan ini agar kalian bisa belajar satu sama lain untuk saling mengembangkan diri ya, atau mengembangkan potensi kalian dalam kehidupan sekarang gitu ya.
Oke. Nah, jadi saran yang bisa diberikan kepada semesta adalah karena ini adalah ikatan karma, nikmati saja prosesnya. Oke, sejauh mana kamu bisa menunggu dia. Kalau bisa jangan terlalu dipikirkan ataupun dipasang target ya, apakah kalian harus dalam waktu sekian lama harus jadian ataupun harus berprogres dan bagaimana. Yang penting kalau memang rasa kamu kepada dia itu tetap ada dan memang kata hati kamu mengatakan kamu ingin menunggu dia, ya tunggulah. Nah, sambil berjalan juga ambillah sebanyak mungkin pelajaran yang bisa kamu dapatkan ketika kalian bersama. Karena biasanya pasti soul companion ataupun ikatan karma itu pasti membawakan transformasi kepada jiwa kamu ataupun kepada kehidupan spiritual dan mentalitas kamu. Gitu, pasti akan membawakan transformasi. Dan kalaupun kalian pada ujungnya nanti ya, karena nanti biasanya seiring waktu itu akan pasti akan makin jelas gitu. Keputusannya itu akan tiba-tiba terngiang gitu ya di pikiran kamu, apakah memang sebaiknya kalian temanan saja seperti ini, jadi tidak usah berharap ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, atau malah justru perasaan itu menjadi semakin dalam dan kamu menjadi semakin yakin gitu. Jadi bisa dikatakan yang penting kamu tetap berpikiran terbuka, dan untuk proses yang kamu jalani sekarang dinikmati saja, ambillah sebanyak mungkin pelajarannya. Dan apapun nanti yang terjadi di masa mendatang, yakinlah dengan proses perjalanan ini kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih matang secara mental dan juga spiritual. Jadi kalaupun dia bukan tidak ditakdirkan menjadi pasangan hidup kamu, dengan bertemu dengan dia, kamu sudah menjadi orang yang benar-benar siap untuk menyambut kehadiran dia yang akan menemani kamu selamanya. Dan kalau memang dia adalah orang yang memang diperuntukkan untuk kamu, berarti memang nanti pada saat yang tepat kalian akan dipersatukan dalam komitmen yang benar-benar akan membuat kamu bahagia. Jadi kurang lebih seperti itu ya, para Gemini. Sekali lagi, terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan kamu agar kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat nantinya, agar kamu bisa tetap berbahagia dalam hidup kamu. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.